Selamat sore Pak Cecep. Selamat sore Ibu. Eh, Gimana kabarnya Ibu? Kok kayaknya hari ini terlihat kurang semangat, lesu. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya ini Pak, saya kurang semangat Pak. Ada apa Bu Putri? Kurang semangat. Begini loh Pak, saya mau curhat tentang masalah saya Pak. Apakah Pak Cecep bisa membantu ya? Ya, alhamdulillah kalau untuk hari ini bisa, Bu. Karena saya free, jadi bisa membantu. Jadi boleh dicurhatin. Yang penting bukan masalah pribadi nih. Ya, silakan Bu Putri. Tidak Pak, ini terkait di sekolah loh Pak. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak terkait permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu? Coba diceritakan, mungkin nanti setelah mendengarkan cerita saya bisa membantu berikan solusi. Begini Pak, saya kan mengajar kelas rendah ya Pak, pada mapel pendidikan agama Islam Pak. Saya menemui beberapa anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar Pak. Oh, ya. Oh, seperti itu Bu Putri. Lalu apa yang membuat Ibu khawatir dengan keadaan ini Bu? Begini loh Pak, kan saya sudah maksimal mungkin menghadapi siswa yang tadi. Namun ini kan belum ada perkembangan Pak selama 3 bulan ini. Sedangkan akan dilaksanakan sumatif tengah semester Pak. Ada lagi Bu kekhawatiran lain yang Kekhawatiran kira lain, lebih mendasar? kekhawatiran yang lain, saya juga takutnya dalam waktu yang lama anak itu belum bisa membaca gitu Pak. Jadi yang Putri khawatirkan ketika mengerjakan sumatif tengah semester nanti, anak-anak tersebut itu belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Nah, ya itu biasa. Jadi Tersebut tidak bisa mengerjakan soalnya loh Pak. Dan akan mendapatkan nilai yang tidak baik Pak nantinya. Oke, begini Bu. Pada dasarnya anak itu terlahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka juga memiliki karakter, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga jadi ada yang lebih cepat menerima materi, ada juga yang perlu waktu lebih atau waktu yang lama. Dia menggunakan pemahaman yang lama, jadi harus ada contoh dan sebagainya sehingga bisa menerima materi yang disampaikan. Betul Pak, saya memahami hal itu. Selain itu Bu, mungkin ada kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi, yang menjadikan anak tersebut kurang fokus dan kurang semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Saya masih merasa gundah Pak. Lalu apa yang membuat Ibu masih merasa gundah? Yang saya gundahkan Pak, saya memiliki harapan anak-anak bisa membaca dan menulis dengan lancar Pak. Ya tidak harus menunggu waktu lama dulu Pak. Iya Bu, itu hal yang wajar yang dirasakan oleh seorang ibu.
kembali lagi karena pendidikan itu efeknya tidak langsung, efeknya itu bertahap ya. Jadi tapi kalau kelas rendah, kelas 1 memang ya terlihat nampak di kurun waktu yang harusnya cepat. Iya, Pak. Oke, dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan mencoba menghubungi orang tuanya, Pak. Saya akan mencoba untuk bekerja sama, mengajaknya untuk memfasilitasi siswa tersebut di dalam rumah. Misalnya juga kalau orang tuanya sedang sibuk, bisa juga difasilitasi dengan mengikutkan les, Pak, baik itu privat maupun reguler. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain mengajak wali murid untuk mengikutkan anaknya di les? Nanti Pak, ketika saya bertemu di jam saya akan berikan motivasi dan penguat Pak, agar anak itu termotivasi dan punya greget untuk bisa belajar membaca terus menerus, bahkan setiap hari walaupun itu cuma 1 baris atau 2 baris Pak. Dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Untuk hal ini saya akan mencoba mengajar anak membaca dengan kerjasama anak-anak, dan nanti saat pulang sekolah apabila ada jam akan saya gunakan untuk mengajari anak membaca dan menulis Pak. Jadi saya akan luangkan waktu lebih untuk memberikan pengayaan pada anak tersebut Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Putri untuk melakukan komitmen? Itu masih saya pikirkan Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru dan mencari solusi, terutama di guru kelasnya, wali kelasnya Pak. Luar biasa, itu ide yang sangat bagus sekali Ibu. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa takut sehingga Ibu tidak nyaman untuk mengajar karena ada rasa bersalah ketika melihat anak ajari tapi masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, padahal sudah banyak yang kita lakukan. Iya Pak, semoga dengan usaha-usaha yang saya lakukan nanti dengan kerjasama dengan tua, dengan wali kelas, semoga anak lebih semangat lagi belajar, semangat lagi untuk menulis, walaupun cuma sebaris, 2 baris, tapi anak itu konsisten, insya Allah akan mencapai tujuan kita sebagai pendidik. Terima kasih Pak Pak Cecep, dan untuk waktunya saya dengan mendengarkan keluhan-keluhan saya, Pak Cecep sudah memberikan saran, memberikan solusi. Sekarang saya sudah sedikit lega Pak. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita yang nantinya Pak. Amin. Ya, amin, sama-sama Bu Putri. Maaf, jadi kita memang sebagai pendidik itu harus bisa memberikan pengalaman yang terbaik untuk murid kita sehingga nantinya kita menjadi guru yang bisa diingat bukan karena kegalakan kita, tapi diingat karena saya dulu tidak bisa menulis, tidak membaca, dan setelah diajar oleh Bu Eka saya bisa menulis, bisa membaca dengan lancar. Gitu. Amin, semoga ya Pak ya. Jadi nanti ketika anak dewasa, harapan kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang bisa membanggakan orang tuanya dan juga gurunya. Itu senang sekali Pak ketika kita melihat
siswa kita sudah menjadi orang. Seperti itu, Pak. Iya. Betul sekali. Maaf, Pak, ini kebetulan sudah mau maghrib dan saatnya saya beres-beres juga. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Oh iya, Bu, ternyata tidak terasa ya obrolan kita, padahal santai tapi sudah memakan waktu yang cukup lama, ternyata tidak kerasa. Iya. Mungkin saya bisa masuk lagi, Pak, atau mungkin apa ya, saran untuk saya agar saya lebih semangat lagi, Pak. Misalnya, jadi ada satu saran itu, ketika kita mengajar, ibaratkan kita itu mendidik anak kita sendiri, sehingga di situ timbul rasa kecintaan. Kita tidak membedakan ada rasa anak orang aja mau bisa mau enggak, ya kita lagi dalam pendidikan dasar itu sangat perlu ada sentuhan hati dari orang tua. Itu caranya. Kalau sarannya yang diambil yang baik-baiknya aja, Bu. Nah, yang buruk ditinggal. Iya, Pak. Baik, Pak Cecep, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan dari saya. Salam sehat, Pak. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, keselamatan untuk Pak Cecep dan juga keluarganya. Amin. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali.